dari pandangan mata. Karena itu ada syairnya. Al-Imam Ibnu Utaitah mengatakan, nazratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famau'idun faliqahu, katanya. Nazratun berawal dari senyuman. Nazratun berawal dari pandangan. Nazratun fabtisamatun kemudian senyuman. Nazratun fabtisamatun fasalamun kemudian titip salam. Fakalamun kemudian ngobrol. Famau'idun berjanji, faliqa'u kemudian bertemu. Itu kata Al-Imam Ibnu Utaitah dalam Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna min 'ibadika as-salihin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Fa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat ayyuhas syabab rahimakumullah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat, remaja, putra dan putri yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita dalam kenikmatan, nikmat iman, Islam, ihsan, sehat, afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka talabul ilmi atau menuntut ilmu. Mudah-mudahan derap langkah kaki kita, mujahadah kita, kesungguh-sungguhan kita dari rumah hingga menuju tempat yang mulia ini senantiasa diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyampaikan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa jihadun fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia jihad di jalan Allah sampai kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan jihad kita pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengangkat tema tentang mencari cahaya yang hilang. Cahaya yang hilang. Cahaya bukan nama orang berarti ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema ini diangkat berdasarkan dalil perkataan Imam Syafi'i, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Mencari cahaya yang hilang. Cahaya itu adalah ilmu. Ada di dalam kitab namanya Diwanu Al-Imam Asy-Syafi'i.
Kitab itu diberi nama dengan Asy-Syi'run Nafis fi Al-Imam Muhammad Asy-Syafi'i bin Idris. Jadi isinya itu syair-syair Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Syair-syair beliau. Apa syair-syair itu boleh dikatakan lirik-lirik ya. Lirik-lirik untuk berintonasi bersajak ya. Jadi kalau orang-orang Seberang mungkin pintar berpantun itu diantaranya. Nah, apa kata beliau? Syakautu ila waqi'in su'ahibzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa'alla wa'allamani bi'annal ilma nurun wa nurullahi la yufda bi'asi. Kata Imam Syafi'i, beliau mengadu kepada gurunya Imam Waqi' yang ada di Baghdad. Imam Syafi'i itu 7 tahun hafal Al-Quran. Bukan hanya hafal, faham Al-Quran. Bukan hanya hafal, tapi faham Al-Quran. Contoh gini, ada namanya Syekh Ali At-Tantawi. Beliau aliran Syiah ya. Masih kecil, tapi saya coba, yang ingin saya sampaikan adalah ilmu beliau. Ketika ditanya, ya walad, siabuka khair, wahai anak, waktu itu masih kecil, dia dibawa sama bapaknya ke halaqah, ke majlis. Baju kamu bagus sekali. Apa beliau bilang? Walibasuhu taqwa dzalika khair. Baju yang baik itu adalah baju yang mengindikasikan tentang ketakwaan. Baju takwa itu adalah yang baik. Itu baju takwa. Nah, artinya adalah dia bukan hanya hafal, tapi dia paham akan isi kandungan Al-Quran. Imam Syafi'i 7 tahun itu. 10 tahun hafal kitab Muwatta Imam Malik. 9 hari itu dihafal kitab Muwatta Imam Malik. Saya baru masuk bab sholat, ngaji kitab Muwatta Imam Malik setiap minggu pagi ya, dengan Syekh Ahmad Syarifuddin Abdul Ghani dari Basmol. Beliau datang ke Pondok Pesantren An-Nida, ngaji kitab hadis namanya Imam Muwatta Imam Malik, kitab hadis yang paling sahih di masanya. Nah, Imam Syafi'i ini hafalannya bagus, lisannya fasih, tetapi ia mengadukan kepada gurunya Imam Waqi' tentang buruknya hafalan dia. Bukannya buruk hafalan itu dia nggak hafal, bukan ya. Kalau ini contoh nih, ketika usia 15 tahun Imam Syafi'i itu sudah diangkat jadi mufti di Mekah oleh Al-Imam Muslim Az-Zanji. Berangkatlah ia belajar dengan Imam Malik bin Anas di Madinah. Ini di dalam kitab namanya Manhajus Sawi ala Tariqati Ali Ba'alamin. Jadi ketika Imam Malik mengadakan pengajian, Imam Syafi'i datang lambat. Imam Malik itu kalau datang pengajian, kalau ngadain pengajian itu ribuan yang datang, ribuan. Imam Syafi'i datang terlambat. Imam Malik tahu dia datang terlambat. Ketika Imam Malik membacakan hadis, Imam Syafi'i itu menggerakkan jemarinya. Kemudian setelah selesai, Imam Syafi'i ditanya, ya walad, ta'al, wahai anak muda, sini.
Datanglah Imam Syafi'i, ditanya, kenapa engkau memainkan jemari kamu? Padahal saya sedang membacakan hadis. Kata Imam Syafi'i, saya sedang tidak memainkan jemari, tidak. Saya hanya menulis apa yang Tuhan baca. Kata Imam Malik, mana alatnya? Ini. Mana daftarnya? Bukunya mana? Ini. Artinya dia itu cuma menggerakkan tangan saja, tapi tercatat di sini. Kalau begitu bacakan. Dibacakan 12 hadis oleh Imam Syafi'i, hafal betul-betul tuh hadis. Sama kayak kita gini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita ini terkadang nggak punya kalkulator, tapi tangan kita bergerak, ya. 45 dikali 3, 3 kali 5, kan nggak ada tulisannya nih, tapi tangan ini bergerak nih. Yang ini semua merekam. Dan dahulu begitu Imam Syafi'i. Lalu apa yang diadukan oleh Imam Syafi'i? Bahwa dia hafalannya buruk. Dia mengadukan kepada Imam Waqi'. Ini dahulu Imam Syafi'i tanpa sengaja melihat tumit seorang wanita. Tanpa sengaja Imam Syafi'i langsung hilang hafalannya. Bagaimana kita yang setiap hari melihat mulu? Waduh. Ya, kalau saya mah alhamdulillah kagak hilang-hilang niat juga. Hafalan saya. Ya kagak ada hafalannya bisa. Ya alhamdulillah enggak hilang-hilang saya mah. Enggak. Saya mau ngelihat gimana enggak hilang-hilang. Ya kagak ada hafalannya gimana mau hilang-hilang. Ya. Pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyesali itu Imam Syafi'i. Apa katanya? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Waqi', dia memberikan petunjuk kepada saya, kepada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Waqi'? Tinggalkan ma'asi, tinggalkan maksiat. Jadi ternyata untuk kuatnya, cepatnya hafalan, ini level Imam Syafi'i saja ngadu begitu. Cepat, kuatnya hafalan, tinggalkan maksiat. Wa 'allamani fa innal ilma bi annal ilma nurun. Dia mengasih tahu saya bahwa ilmu itu nurun, cahaya. Nih, jadi kita membuat judul mencari cahaya yang hilang, maksudnya adalah ilmu yang hilang. Jadi ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi. Cahaya Allah la yuhda, tidak akan diberikan. Atau la yahdi, ada yang mengatakan ia tidak memberikan. Ini kalau gramatika bahasa Arab kupas agak repot juga. Lewatin aja lah. La yuhda, ada yang baca la yahdi. Kalau la yuhda, orang tadi itu, ilmu tadi maksudnya, nurullah tadi itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Tapi kalau misalnya la yahdi, bahwa Allah tidak mau memberikan cahayanya kepada orang yang bermaksiat. Jadi ketika kita mencari ilmu, maka pada saat yang sama fokus kita adalah tinggalkan kemaksiatan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nur ayat 35 Allah taala sampaikan, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya untuk alam semesta, langit dan juga bumi serta isinya. Allah itu nur. Ketika Allah Ta'ala memberikan nurnya, cahayanya, artinya adalah bahwa kita diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi dengan derajat sahih, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang meniti ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan ia meniti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjalanan kita dari rumah menuju masjid, menuju musola ini dalam rangka menuntut ilmu,
sebenarnya Allah Ta'ala sedang mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sama tuh dengan hadis tadi tuh, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa jihadun fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar rumah menuntut ilmu, maka dia jihad di jalan Allah. Ya na'udzubillah, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah. Tapi pemahamannya adalah ketika ada seseorang yang keluar dari rumahnya, kemudian takdir Allah menjemputnya, maka dia surga Allah Ta'ala berikan. Tapi tetap wajib dimandikan, wajib disolatkan. Karena apa? Karena jihadnya adalah jihad fit dunya. Jihad fit dunya. Jadi walaupun dia jihad, tapi jihadnya fit dunya. Wajib dimandikan, wajib di. Kalau jihadnya fit dunya wal akhirah, itu ma'rikatil kufar, memerangi orang-orang kafir. Jadi itu mah jangan dimandiin, jangan disolatin, kuburin udah langsung. Karena dia akan bertemu dengan Rasulullah SAW di surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridaan li talibil ilmi. Malaikat akan mengincupkan, kenal mengincupkan? Apa namanya? Menutup sayapnya. Kalau dia mengepakkan berarti apa namanya? Ya, membentangkan ya. Tapi kalau misalnya kalau bahasa Bekasi sih begini, mengincupkan. Apa bahasa Indonesia yang benar nih? KBBI-nya ya. Ya, dia merapatkan sayap-sayapnya ridwan li talibil ilmi, dalam pengertian bahwasanya dia senang berkumpul kepada para pencari ilmu. Jadi ternyata di sini nih bukan hanya kita saja. Di sini ada para malaikat yang hadir. Tapi kita nggak bisa lihat. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan bukan malakul maut atau Israel yang datang. Kalau malaikat Israel atau malakul maut kan repot juga. Jihad. Iya, jihad kita ya. Udah siap berarti dah ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini ada malaikat. Pantaslah kalau majelis ilmu ini disebut dengan Riyadul Jannah, taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang yang alim, la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardh liyastaghfir lahu. Wa innal alam, dan sesungguhnya wa innal alima, sesungguhnya orang yang alim, sungguh orang-orang yang ada di langit dan juga di bumi, penghuni langit dan bumi, memohon ampunkan untuknya. Jadi ternyata kita nih yang menuntut ilmu, mencari ilmu, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala utus penghuni langit dan bumi itu memohonkan ampun untuk orang tersebut. Ini luar biasa nih berarti ya. Kalau misalnya penghuni langit sama bumi udah memohonkan ampun, berarti mencari ilmu itu merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Makanya ada makalah mengatakan bahwa talabul ilmi minal mahdi ilallah, tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai liang kuburan. Sampai mati itu harus dicari ilmu. Makanya kalau ulama-ulama terdahulu ya, kalau kita baca sirahnya, Imam Syafi'i saja diangkat jadi mufti Mekah usia 15 tahun. Apakah dia berhenti? Tidak. Ternyata dia masih belajar dengan Imam Malik. Selesai Imam Malik meninggal, dia berangkat lagi ke Baghdad. Ini yang luar biasa. Kita ilmunya belum menjadi mufti, belum ya, baru kenal Ka'bah, baru kenal rukun sholat, baru kenal segala macam. Abang ngaji romannya bahasa Bekasi, ogah banget, ogah ya, ogah apa namanya, kalau nggak mau itu ogah itu sama dengan nggak mau. Olok. Oh beda ya orangnya. Olok bahasa Bekasinya boros kalau olok. Tapi beda juga itu sih ya. Olok dan olok. Oh gitu ya. Ya. Nah ini hati-hati nih kalau sampai menggerogoti pemuda, wah bahaya ini.
Kenapa saya bilang bahaya? Inna biyadis syubani amrul ummati wa fi aqdamihim ayataha. Di tangan pemuda urusan umat, dan di setiap derap langkahnya itu perkara dibebani oleh pemuda-pemuda tadi. Wah, luar biasa. Saya kalau baca pendiri Facebook siapa? Mark Zuckerberg. Wah, itu dia tuh, masya Allah. Terus Microsoft. Siapa tuh? Bukan orang cerewet, bukan lah pastinya ya. Ya. Jadi ada dua yang ya saya ingat kata-kata beliau ya. Kata-kata beliau. Manusia tanpa pengetahuan dia akan seperti mayat hidup yang berjalan. Berarti zombie. Wah, bahaya mungkin. Bahaya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hatta hitan fil ma, sampai ikan yang besar di lautan itu selalu memohonkan ampun untuk orang-orang yang berilmu. Masya Allah, ikan. Jadi ternyata yang bertasbih, beristighfar itu bukan kita doang. Tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya itu, rumput-rumputan itu beristighfar. Satu hadis gini, ketika Rasulullah SAW melewati makbarah, melewati pemakaman, ia berbalik, kemudian dia patahkan pelepah kurma, dia taruh di atas dua kuburan. Sahabat nanya, buat apa Rasul? Ini buat tasbih untuk penghuni kuburan sampai dia kering. Artinya apa? Berarti bahwa makhluk selain manusia itu bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalnya ada pohon, ada rerumputan yang sekiranya tidak merusak dan mengganggu, kita biarkan. Tapi kalau dia merusak dan mengganggu pemandangan, keelokan, maka boleh kita bersihkan. Tapi kalau misalnya dia tidak mengapa, ya, maka dirapikan saja, jangan dimatikan, dirapikan. Nah, itu yang memang menjadi arahan. Makanya orang yang berihram yang udah pernah umroh, yang pernah haji apalagi, itu mencabut saja, masya Allah, kena dam, karena bagian dari makhluk hidup. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Nah, orang yang berilmu itu seperti bulan. Apa maksudnya? Bercahaya. Tema kita adalah mencari cahaya yang hilang. Jadi cahaya itu adalah ilmu pengetahuan. Lalu pertanyaannya, ilmu pengetahuan yang dimaksud di sini ilmu pengetahuan yang bagaimana? Ilmu pengetahuan yang dimaksud di sini adalah ilmu pengetahuan yang membawa ia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah olehmu, telitilah olehmu, analisalah olehmu, observasilah olehmu. Iqra bismi, dengan menyebut nama Allah. Dalam membaca kita menyebut nama Allah, menganalisa menyebut nama Allah, meneliti menyebut nama Allah, mengobservasi menyebut nama Allah. Alladzi bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan engkau. Kata ulama tafsir, ayat pertama surat Al-Alaq ini tidak ada objeknya. Kalau orang pesantren bilang tidak ada maf'ul bihnya, tidak ada sasarannya. Berarti kalau tidak ada sasarannya adalah seluruh apapun yang masuk dalam ciptaan Allah harus dikaji. Makanya kitab itu ada dua, ada kitabul munazzal, kitab yang diturunkan, yaitu Al-Quran. Ada Al-Kitabul Mukawwan, kitab yang diciptakan, ya ini alam semesta. Kita di antara teks-teksnya nih, kita, manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, benda hidup, itu di antara teks-teksnya.
kejadian-kejadian, itu teks-teks yang harus kita baca dalam kitab alam semesta. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ilmu apa saja yang ketika kita pelajari mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Muhammad Nasir, saya penggemar beliau, Muhammad Nasir. Banyak buku-buku beliau yang saya miliki, alhamdulillah, walaupun belum banyak dibacanya, yang punya dulu lah. Beliau itu salah satu di antara idola saya selain Dr. Hamka, Profesor Dr. Hamka. Apa kata beliau ini? Pusat ilmu itu adalah tauhid. Pusat ilmu adalah tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang melakukan pendidikan, dia harus mengetahui siapa dirinya. Siapa diri dia? Hamba. Berarti kalau hamba itu apa? Diadakan. Maka dengan pengetahuan setinggi apapun, dia tetap hamba yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yang akan terus memohon kepada Allah. Jadi orang yang berpendidikan adalah orang yang sangat tahu siapa sebenarnya dia. Siapa sebenarnya dia? Karena kan ada orang yang, mohon maaf, orang yang sudah sampai S3 atau profesor doktor, masya Allah, ada yang sombong. Dia nggak tahu ilmu yang Anda miliki itu baru kecil sedikit, baru sedikit. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya itu adalah ilmu apa saja, berarti terpentingnya adalah ilmu agama. Berarti ilmu yang lain bisa masuk, bisa. Asalkan ilmu yang lain itu membawa ia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengambil jurusan akuntansi, maka bagaimana caranya perhitungan dia tentang sebuah barang, biaya, nominal uang membawa ia kepada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Profesor Dr. Naqib Al-Atas, salah satu di antara guru-gurunya para pendiri pesantren, di antaranya adalah pesantren Gontor. Itu ada Ustaz Fahmi Zarkasi, ada Dr. Adian Husaini. Beliau itu di antara pendiri Universitas Gontor maksud saya. Jadi kata beliau, lewat islamisasi ilmu pengetahuan, jadi semua ilmu kalau udah larinya ke Allah, udah dia jadi ilmu Islam. Ilmu Islam. Ekonomi Islam, psikologi Islam, dokter Islam. Sekarang dokter Islam pengobatannya melalui herbal. Balik lagi kan, ada yang lagi tenar, lagi in sekarang Ustaz Zaidul luar biasa. Kembali lagi ya. Jadi pakai herbal untuk kita. Alhamdulillah sekarang lagi naik daun lagi ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang pintar ilmu mekanik, otomotif, semuanya kembalikan kepada Allah. Desain grafis, semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu masak, ya, bikin kue bolu, semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apapun dah. Ya. Ustaz, ilmu bikin pisang goreng ya masuk di dalamnya. Ya. Kalau tanpa ilmu jadi nggak pisang goreng? Nggak jadi. Kalau tanpa ilmu pisang goreng, pisangnya digoreng duluan, kemudian baru adonan dicemplungin di minyak, kagak jadi. Ya. Bikin kue bolu harus dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmu coba, ada namanya kue bolu bantet namanya. Kue bolu kagak jadi maksudnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang dimaksud adalah ilmu apa saja yang semuanya harus mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencari ilmu apa saja
Terlebih lagi ilmu agama tentang apa? Tentang bagaimana sholat. Itu mah fardu dah tuh. Jangan sampai tidak. Bagaimana sholat, bagaimana wudhu, bagaimana puasa, ya, yang wajib-wajib itu fardu, jangan sampai ditinggalkan. Ya. Kalau yang lebih daripada itu namanya ilmu fardu kifayah, ilmu otomotif, ekonomi dan seterusnya. Ya. Ilmu bahasa, ada orang yang pintar 5 bahasa, 6 bahasa dan seterusnya. Ya, jadi itu ilmu yang fardu kifayah. Jadi kita sedang mencari cahaya, mencari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ketika mencari cahaya tersebut, ya, mencari ilmu tersebut disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, ayutahhira qalbahu min kulli gishin wa danasin wa ghillin wa jahasadin wa su'i aqidatin wa khuluq. Yang pertama adalah syarat mencari cahaya itu, mencari ilmu itu, hati kita harus bersih dulu dari iri, dari dengki, itu, dari buruknya akhlak, ya, dari buruknya keyakinan, tak boleh. Ya. Jadi ada orang yang menuntut ilmu tapi dia dengan ujub, dengan kesombongan, ada. Jadi dia ngaji tapi membawa-bawa jabatan, ada yang begitu. Minggir-minggir, pokoknya saya di depan. Saya kan anaknya presiden misalkan. Atau ini di salah satu sekolah internasional ya, para jamaahnya. Jadi ketika itu anak tidak mengerjakan tugas, kemudian gurunya itu menegur, ternyata dia bilang ke bapaknya telepon kepala sekolah. Jangan lupa, saya ini salah satu pejabat di Indonesia. Jika guru tersebut masih menegur anak saya, maka sekolah akan saya tutup. Masya Allah, luar biasa. Ada yang begitu, ada. Ada seorang murid yang diminta untuk mengambil spidol, whiteboard, spidol buat whiteboard sama salah seorang gurunya. Itu murid ngadu sama bapaknya. Bapaknya ngerti hukum. Ya. Datanglah tuh orang tua ke kepala sekolah, marah-marah. Anak saya di sini bukan disuruh bukan dijadikan untuk pesuruh, katanya, untuk orang yang disuruh-suruh. Jadi pembantu, bukan. Anak saya di sini untuk belajar. Kalau misalnya guru tersebut nggak ditegur, saya akan bawa ke meja hijau. Masya Allah, gara-gara spidol guru di meja hijau. Dia nggak belajar tentang bagaimana ulama mencari ilmu. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, husnul niyah fi talabil ilmi bi ayyaqsida bihi wajh Allah azza wa jalla. Yang pertama, yang kedua niatnya dia luruskan. Niat menuntut ilmu yaitu karena Allah. Ada niat menuntut ilmu mau kemana? Pakai pakaian baju kokoh dan seterusnya gitu. Itu mau ngaji, di situ ada nasi kebulinya nggak? Oh, ada. Oh, datang gitu. Ini fenomena begini fakta ya, realita bukan fakta, realita. Dulu ada majelis taklim yang kalau misalnya dia datang, pulangnya itu bawa beras, bawa mie, bawa minyak dan seterusnya. Sehingga majelis taklim yang banyaknya di majelis taklim yang itu tuh, yang kalau pulang bawa, sekarang udah digusur soalnya, ya, soalnya udah digusur. Jadi dulu ada dulu, dan itu dikeluhkan oleh para ustazah. Ternyata memang ibu-ibu konsumsinya, ya, pulang bawa beras, bawa minyak segala macam. Kalau ditanya dari mau ngaji kemana bu? Wah, saya mah ngaji ke sono aja, ntar pulang kan bawa sembako katanya. Nah kalau misalnya seperti itu berarti niatnya tidak lurus. Ya. Ada juga anak muda, hati-hati nih, niatnya ngaji itu karena ingin ketemu. Ya.
mau kemana? Ini kan sekarang ada pengajian gitu. Sekalian deh katanya. Wah, ini bahaya ini. Ya. Tapi kalau misalnya itu mah rezeki dari Allah ya jangan ditolak. Ya. Rezeki dari Allah. Ya, rezeki dari Allah jangan ditolak. Ya. Berawal dari pandangan mata. Karena itu ada syairnya. Al-Imam Ibnu Utaitah mengatakan nazratul fabtisamatun fasalamun fakalamun famau'idul faliqa'u katanya. Nazratun berawal dari senyuman. Nazratun nazratun berawal dari pandangan. Nazratun fabtisamatun kemudian senyuman. Nazratun fabtisamatun fasalamun kemudian titip salam. Fakalamun kemudian ngobrol. Famau'idun berjanji, faliqa'u kemudian bertemu. Itu kata Al-Imam Ibnu Utaitah dalam satu kitab namanya Nuzhatul lil Mushtaqin wa Nazratul lil Muhibbin, karangan Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, taman-taman orang yang memendam rindu dan kasih sayang. Saya punya bukunya tuh. Buku bahasa Arabnya ada, terjemahannya juga ada, alhamdulillah ya. Itu buku karangan Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah bicara masalah cinta yang sebenarnya. Itu nazratun fabtisamatun, awalnya memandang, kemudian senyum, kemudian berbicara dan seterusnya. Itu awal benih-benih munculnya cinta. Nah kalau misalnya pengajian niatnya begitu, wah udah gak ada pahalanya kan itu. Gak ada. Mau kemana? Anda datang pengajian? Oh di sana soalnya ada nasi kebulinya, berarti makanan. Ada yang begitu? Ada. Ya. Kemudian datang lagi, mau kemana? Mau pengajian di musola ini? Emang kenapa? Sekalian mau ketemu, ya berarti dua itu niatnya gugur ya. Tadi kalau ibu-ibu, nih jamaahnya ibu-ibu, niatnya karena sembako gitu, gugur lagi. Itulah pokoknya ya. Jadi kalau niatnya kagak lurus, kagak lillahi ta'ala, ya udah lewat pahala kan. Makanya katanya husnu niyat fi talabil ilmi. Kemudian yang ketiga, ayyubadira syababahu wa awqata umrihi ila tahsil. Yang ketiga, dia maksimalkan masa mudanya. Nah ini dia nih, masa mudanya dan umur yang Allah Ta'ala berikan untuk mendapatkan ilmu. Gitu. Jadi buat anak muda jangan sampai hilang kesempatan emas ini. Ya, jangan sampai hilang. Kalau misalnya anak muda sudah digerogoti dengan kemalasan, dengan kelalaian, maka nanti di masa tuanya atau amanah yang saat itu sedang diberikan sama masyarakat akan gagal dia pegang. Yang pada akhirnya adalah adanya itu anak muda seperti tiadanya. Mohon maaf bahasa yang lebih ekstrim lagi, ibarat sampah nantinya. Khawatir, na'udzubillahi min dzalik. Kapan? Ketika pemuda itu sudah tidak memanfaatkan masa mudanya dengan baik. Saya punya teman, ya na'udzubillah min dzalik, jadi posisinya mau sekolah enggak mau, jadi sering bolos gitu. Terus SMP tidak melanjutkan, SMA tidak melanjutkan. Sekarang jadi tukang parkir. Ya masih halal alhamdulillah. Kemudian apalagi kemudian ya itu tadi lah ngumpulin aqua gelas, alhamdulillah. Itu halal betul. Kondisinya coba kalau misalnya ia mempersiapkan diri di masa yang akan datang untuk dirinya. Kalau kita bahas filsafatnya Bob Sadino, Uncle Bob gitu ya. Jadi Bob Sadino itu kan bilang bahwa orang yang kuliah dan seterusnya adalah orang-orang yang bodoh. Gini maksudnya, jangan dipahami mentah. Maksudnya gini, orang yang kuliah tetapi tidak mau
atau dia malu mengeksplorasi kemampuan kompetensi dirinya, maka dia seperti orang yang bodoh. Dia berlama-lama di bangku perkuliahan, dia berlama-lama dalam ilmu pengetahuan, tapi tidak mau tampil di hadapan masyarakat, tidak mau dia kemukakan apa yang dia miliki. Tuh, ya. Tidak mau. Nah, itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Jadi jangan sampai seperti itu. Manfaatkan masa muda untuk belajar, ya, manfaatkan. Kalau orang Minangkabau, orang Padang, ya, kalau saya baca sirahnya Buya Hamka sama Muhammad Nasir, itu usia 6 tahun aja udah nggak boleh tidur di rumah, ya. Tidurnya di langgar, di musola, surau. Itu, ya. Udah begitu suruh nyari makan sendiri sama orang tuanya, dilepas begitu saja. Kalau kita makan kagak, ya. Tuh, apa dulu terus saja. Tuh, ya. Apa nikah juga terkadang, ya. Nah, itu yang yang menjadi pelajaran buat kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ayyaqna'a minal khuddi bima tayassara wa in kana yasiran. Yang keempat adalah dia merasa cukup dengan apa yang ia sikapi secara sederhana, wa in kana yasiran, sekalipun sedikit. Orang yang menuntut ilmu itu harus bersikap sederhana. Apa bersikap sederhana? Bersikap bahwa kalau ia sudah miliki itu, maka dia tidak perlu menambahkan lagi, karena yang ia butuhkan sudah ada. Itu namanya bersikap sederhana. Nah, orang yang menuntut ilmu, dia tidak bersikap sederhana, maka dia akan jauh dari apa yang ia akan raih. Sekarang tuh ada anak sepatunya masih bagus, ya. Kemudian karena tahun pelajaran baru dia minta ganti. Sebenarnya sudah ada tuh, ya. Kata ulama menyatakan bahwa ia ayyaqna bima tayassar. Dia itu harus sudah puas dengan apa yang sikap sederhana dia. Udah cukup, udah. Tas masih bagus, tapi karena tahun pelajaran baru dia minta beliin lagi. Gitu, ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu, wah, luar biasa. Nah, itu dalam menuntut ilmu harus bersikap sederhana. Karena kesederhanaan itu akan memudahkan ia mendapatkan ilmu tersebut. Imam Syafi'i bilang, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafs fayufliha, walakin man talabahu bidullin nafs wa dhiqil 'ish wa khidmatil ulama aflaha. Kata Imam Syafi'i, orang yang mencari ilmu dengan bil mulki, dengan jabatan, mengedepankan jabatan, dengan membusungkan dada, kesombongan, maka dia tidak akan berhasil menuntut ilmu. Tidak akan berhasil, kata Imam Syafi'i. Yang tadi saya ceritakan awal, ya, pokoknya saya bawa ke meja hijau, masya Allah, itu udah dengan mengatasnamakan posisi dia. Atau dia bilang, tolong ya, jangan guru tersebut kalau masih memberikan hukuman kepada anak saya akan tutup sekolah. Itu cerita teman saya yang ada di Bandung. Beliau baru diangkat, ya, jadi PNS. Itu masya Allah, sekolah itu isinya anak pejabat semua. Kagak ada yang berani dah. Kata kalau misalnya dibilang belum ngerjain, udah cukup. Guru lagi ngejelasin, dia lagi main handphone. Allahu Akbar. Ditegur, udah kepala sekolah yang tegur. Alhamdulillah. Seperti itu. Saya waktu Pak Anies Baswedan jadi Kemendikbud, ya, itu beliau sampai rela-rela mengajarkan anaknya sikap kesederhanaan. Di tahun pelajaran diajarkan tuh, dianterin beliau
ke sekolah, kemudian bagaimana berinteraksi dengan guru, dia menitipkan anaknya ke gurunya, itu luar biasa. Itu bagiannya. Kalau misalnya dia mau mentang-mentang, bisa saja, tapi itu tidak ada keberkahan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau posisi masih dia kedepankan dalam menuntut ilmu, kemudian kesombongan kalau dia masih kedepankan dalam menuntut ilmu, dia tidak akan berhasil. Walakin man talabahu bidhunin nafs, akan tetapi orang yang berhasil dalam menuntut ilmu adalah mereka yang senantiasa menyederhanakan dirinya. Sederhana. Kemudian wadiqil aish, dan juga dia hidup apa adanya, belajar apa adanya. Artinya yang tadi yang saya bilang, kalau misalnya dengan benda ini sudah cukup, dia tidak akan meminta yang lebih daripada itu atau mengadakan lagi. Kalau misalnya seseorang, kan kecukupan seseorang itu berbeda-beda, jemaah. Ada orang yang cukup dengan 5 handphone, ada. Dia itu pembisnis, ada nomor-nomor pembisnis. Kemudian dia bermasyarakat, ya itu 1 handphone untuk masyarakat. Kemudian dia seorang pejabat juga, 1 handphone untuk nomor-nomor para pejabat. Gitu. Dan hajat orang kan berbeda-beda porsinya ketika itu. Kalau misalnya hari libur, dia pengen tidak diganggu, kalau 1 handphone coba dah. Keluarga dia nelpon ke nomor itu. Ntar teman bisnisnya ke nomor itu, teman pejabatnya ke nomor itu. Maka kalau misalnya dia lagi liburan sama keluarga, udah nomor yang selain keluarga mati semua. Kayak saya punya 2 ya, yang satu buat pekerjaan, yang satu lagi buat masyarakat. Masyarakat itu ada masjid, ada keluarga. Kalau sudah pukul 16.30 udah mati tuh yang pekerjaan. Nanti hidup lagi pukul 7. Dan itu saya sampaikan. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Syafi'i, yang rendah, yang sederhana, yang apa adanya, wa khidmatil ulama, dan yang senantiasa berkhidmat melayani para guru-gurunya, itulah yang berhasil. Tadi yang saya bilang, berarti harusnya orang tua yang anaknya ketika itu diminta tolong sama gurunya, dia harus bangga. Karena gurunya meminta tolong sama beliau, sama ananda tersebut. Di antara mungkin 15 anak, 29 anak. Nih, ini salah satu banyak kisah-kisah sukses itu dibalik bagaimana ia bersikap kepada para ulama, kepada para guru. Ada seorang tokoh ulama, dia kerjaannya hanya ngisi air dan ngurusin tanaman. Tapi ketika disuruh pulang, dia langsung bisa nyusun kitab. Ada santri yang tugasnya cuma ngebawa sendal gurunya sama kitab gurunya. Tapi luar biasa ketika dia pulang dari pondok pesantren, Masya Allah, dia dikenal sama orang dan keilmuannya. Itu namanya berkah guru, berkah ulama. Dan itu tidak bisa diusahakan. Itu bisa didapat ketika dia khidmat kepada ulama. Lalu kenapa dia bisa tenar masyhur seperti itu? Doanya para ulama, para guru. Wa khidmatil ulama, dan berkhidmat kepada ulama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan Imam Malik bin Anas mengatakan, la yablughu ahadun min hadzal ilmi ma yuridu hatta yudilla bihil faqr wa yu'tirahu ala kulli syai'in. Seseorang tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebelum ia mampu yudirra bihil faqr, dia mampu merasakan kesengsaraan dalam menuntut ilmu. Wa yu'thirahu ala kulli syai'in, dan kesengsaraan itu lebih dia utamakan dibandingkan kenyamanannya. Jadi ternyata ulama-ulama terdahulu luar biasa. Nih, perjalanan ulama mencari ilmu kan bukannya pindah dari satu RT ke RT yang lain, bukan.
Imam Syafi'i menuntut ilmu dari Mekah, berawal dari Palestina, kemudian ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Baghdad. Itu kan lintasnya lintas luar biasa, negara, daerah, provinsi. Kalau kita terkadang baru pindah RT aja juga udah berat. Ada pengajian di RT Anu, katanya di RT Anu. Berat di jalannya. Romana kayak perjalanan 3 bulan lamanya. Tapi kalau ulama-ulama terdahulu luar biasa itu, masya Allah. Ya. Naik motor, harga. Ya. Jalan kaki itu yang udah atau naik onta. Masya Allah, itu luar biasa, lelahnya luar biasa itu. Panas dan seterusnya. Kata Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, tapi dia kedepankan itu. Ya, dia kedepankan, tidak diutamakan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Ali Al-Jamaah, min a'zamil asbab al-mu'ayyana 'ala al-ishtighal wal fahm wa 'adamil milal aqlul qadr al-yasir fil minal halal. Yang terakhir di antara upaya orang yang menuntut ilmu adalah bahwa ia makan ala kadarnya dari makanan yang halal. Karena hal itu a'zamul asbab, menjadi sebab yang besar untuk dia mendapatkan pemahaman dan menghilangkan kejenuhan. Apa kata seorang ulama di sana bilang, keluarga Imran, ya bunayya idam talatil ma'iddah namatil fitrah wa kharisatil hikmah wa qa'adatil a'dharu 'anil ibadah. Jadi dia berpesan, Imran berpesan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, idam talatil ma'iddah, apabila perut kenyang, namatil fitrah, maka pikiran ini akan namat, akan tidur. Artinya tidur apa? Enggak fungsi, lemot dia. Wa kharisatil hikmah, dan juga ilmu dia nggak bisa dapat. Wa qa'adatil a'dha'u 'anil ibadah, dan tubuh ini akan lemah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau perutnya kenyang. Makanya kalau sarapan, anak-anak itu jangan terlalu kenyang, karena oksigen ke otak ini akan lambat nantinya kalau kenyang. Ketika oksigen ke otak ini akan lambat, akan tidak bagus ke oksigennya ke otak, tidak bagus asupannya, maka yang akan terjadi apa? Amok, ya, menguap, kemudian menaruh dagunya di atas meja, ditanya meremelek gitu. Ini kalau setiap Zoom saya liatin tuh anak-anak, ya Allah, ya Rabbi. Ada yang sambil di rumahnya kan enak, orang kelasnya di rumah masing-masing, ya. Ada yang bangkunya itu, enak benar ya. Dia senderan sambil tidur merem, wah luar biasa. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Syafi'i, aspek sebab yang paling besar adalah ketika untuk memberikan pemahaman yang kuat adalah ketika makan itu sekedarnya saja. Sekedarnya saja. Apa kata Imam Syafi'i? Ma syabi'tu mundu 16 sanatan. Saya udah kagak kenyang lagi ketika 16 tahun. Jadi ketika ia usia 16 tahun, dia sudah tidak kenyang lagi. Apa maksudnya tidak kenyang lagi? Sudah lebih banyak berpuasa ketimbang dia makan. Dalam menuntut ilmu. Kalau kata guru saya, ini terakhir, kata guru saya gini, belajar jadi maling. Kemudian kalau punya utang, ini suksesnya menuntut ilmu nih. Pertama, belajar jadi maling. Kedua,
kalau punya utang jangan mikirin bayar, enak makan, enak tidur. Itu kata guru saya. Ini bukannya 3 kalimat yang difahami zahir saja, bukan. Para penuntut ilmu itu harus menjalani 3 poin ini, karena ketika dia menjalani 3 poin ini dia akan berhasil. Apa? Yang pertama adalah belajar jadi maling. Maling itu bekerjanya malam hari. Orang-orang yang tidur dia bangun jam 1, jam 2, jam 3. Penuntut ilmu harus begitu. Orang-orang tidur jam 1 dia bangun. Ngapain? Dia belajar. Dia tahajud, dia belajar sampai dengan pagi. Sampai dengan pagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau punya utang jangan mikirin bayar. Apa maksudnya? Dia bangun jam 1, kondisinya akan ngantuk. Cuma jangan berpikir, ntar jam 6 juga saya udah tidur kan. Jam 6 tidur sampai jam 10 dah. Soalnya kan malam bangun. Ya, berarti ntar harus tidur dah jam 6 sampai jam 10. Udah jangan mikirin begitu dah. Udah berjalan apa adanya aja. Jam 1 bangun, jam 2 bangun, sholat, belajar. Kemudian setelah itu, kalau toh misalnya ngantuk, nggak ada pekerjaan, istirahat. Tapi kalau misalnya ngantuk tapi masih ada kewajiban pekerjaan, jalani pekerjaan. Ntar kalau ada waktu istirahat tidur. Kalau punya utang jangan mikirin bayar. Itu maksudnya. Jadi jangan balas dendam. Kan terkadang ada orang balas dendam. Ya. Pokoknya kemarin kan saya nggak tidur. Pokoknya ntar tidur dah. Pokoknya dah. Gitu. Balas dendam namanya. Yang ketiga, enak makan, enak tidur. Kapan enak makan? Ketika lapar. Ya, ketika lapar. Duren kalau kondisi perut udah kenyang, gak enak. Ya. Nasi kebuli kalau perutnya udah kenyang gak enak. Tapi masakan biasa saja, ya. Kalau kondisinya lapar, makannya lahap. Coba dah pas buka puasa tadi, masya Allah. Ya. Apa yang diminum dimakan? Maksudnya yang halal, yang halal. Enak makan, enak tidur. Tadi kalau kapan enak tidur? Ketika kondisinya ngantuk. Cuma jangan dipikirin balas dendamnya. Wah, Pak, saya udah bangun jam 1, jam 2 saya udah bangun, jam 3 saya udah bangun. Pokoknya ntar jam 6 saya tidur aja. Biasanya kalau Ramadan begitu tuh terkadang. Kalau Ramadan, ya. Bangun sahur, kemudian habis salat subuh, pokoknya ntar tidur dah ngantuk soalnya. Jadi kalau orang yang menuntut ilmu itu tidak terjadi. Demikian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu, mencari cahaya yang hilang adalah mencari ilmu dari sumber-sumber yang kita ketahui. Kemudian ilmu apa saja yang kita pelajari adalah ilmu yang membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ilmu yang sifatnya rukun, yang sifatnya fardhu ain, ilmu untuk sholat, wudu, kemudian puasa bulan Ramadan, zakat, itu yang wajib. Ya. Ilmu bagaimana berinteraksi dengan manusia, itu yang wajib. Yang sunnah-sunnah apa? Yang fardu kifayah apa? Ilmu kimia, fisika, dan seterusnya. Kalau udah ada satu orang yang belajar, ya udah, yang lain cukup. Ya. Tapi kalau misalnya masih diperlukan, belajar lagi. Demikian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Maka dari itu belajar tidak ada akhirnya kecuali kalau ruh sudah berpisah dari tubuh kita. Maka belajar itu sudah berhenti. Selagi itu ruh masih ada di dalam tubuh kita, ruh masih bersemayam dalam tubuh kita, maka tidak pernah berhenti kata belajar. Dimanapun, kapanpun. Belajar itu harus dengan ada gurunya, ya. Belajar itu harus dengan ada gurunya. Karena ulama-ulama terdahulu tidak pernah belajar dengan sendirinya, tidak. Sampai sekali orang yang sudah ditetapkan menjadi mufti pun masih belajar juga. Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, walaupun dia udah jadi sekali ulama besar, tetap masih belajar. Belajar itu dengan ilmu yang dihadirkan, yang ia tidak ketika tidak tahu dia bertanya.
maka itu yang disebut dengan muta'allim. Kalau misalnya hanya sekedar buku otodidak, belum dimasuk dengan belajar. Apalagi dengan sekarang dengan YouTube dan lain sebagainya, belum masuk dan tidak mendapatkan fadilah tadi ilmu, enggak. Mau mana? Mau belajar di mana? Di YouTube, dipencet dan apakah dia akan dapat hadis man kharaja, hadis man salaka? Enggak masuk. Enggak masuk. Karena tidak menghadirkan guru atau dia tidak mau. Itu yang dapat disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ada pertanyaan? Jika tidak, 5 menit lagi jam 9 kita tutup dengan tasbih kifarah. Tidak ada? Ayat silakan. Itu terkait dengan keberkahan belajar melalui harus dengan guru ya. Itu tadi sudah disinggung sedikit tentang lewat online kita. Sekarang mengaji pun mau tidak mau terpaksa harus lewat online ya. Jadi memang sih saya rasakan kemudian jadi kering ya. Nggak akan mau macam-macam sama saja juga. Nggak ada saling support lah, jadi kan saling support ini udah sini kayak gitu kan ya. Nah, saya rasakan ya satu tersebut kali. Kedua, ilmu memang tidak dan sebelumnya yang kayaknya malah nggak makhluk ya. Sebab ketika belajar secara online itu kita sama dengan yang lain. Nggak fokus apa begini kan? Iya. Nah, bagaimana caranya untuk masa ini bisa nggak kayak anak belajar sekolah itu diberikan kebijakan datang gitu nggak bisa ya? Oh iya, baik. Iya, jadi gini nih, ada belajar live langsung online, ada yang dia melihat video. Kalau dia online kayak saya dengan Zoom, kemudian webinar dan sebagainya, saya ngambil beberapa ijazah sanad dari guru-guru baik yang ada di Singapura, yang ada di Madinah, tapi dengan Zoom itu masuk dalam kategori belajar. Artinya dengan masuk dalam kategori muta'allim, orang yang belajar. Ini yang tidak termasuk orang belajar adalah dia melihat video yang tidak sifatnya tidak live, tidak langsung gitu. Nah, itu tidak masuk dalam kategori belajar. Betul, karena memang saat itu majelisnya tidak ada. Majelisnya tidak ada. Ya, jadi majelis itu kan ada dua, ada majelis bizahir seperti ini, ada majelis bil ghuyub yang memang tidak zahir, tidak nampak. Jadi posisinya adalah dia ada di mana, tetapi dengan melalui alat yang elektronik canggih ini. Kalau sifatnya masih live, menyatakan ulama bahwasanya itu masih dihitung menghadiri majelis ilmu. Tapi kalau kayak Zoom anak-anak lah, kayak Zoom anak-anak gitu ya, dengan gurunya itu menghadiri majelis ilmu. Tapi kalau misalnya itu rekaman itu tidak masuk dalam kategori thalabul ilmi, nggak masuk. Atau menuntut ilmu, mencari ilmu, nggak masuk dia. Gitu. Jadi kalau masih sifatnya live atau langsung, misalkan gini, ada pengajian langsung nih di misalkan di masjid A gitu, menghadiri Ustadz A, B, C misalkan gitu. Nah, karena live ya entah itu lewat streaming dan lain sebagainya ya, kita klik, kita setel gitu. Nah, kita masuk dalam kategori thalabul ilmi tadi tuh, mencari ilmu. Dapat kita pahala mencari ilmu saat itu. Karena kondisinya kondisi langsung. Tapi kalau misalnya kondisinya tidak langsung, jadi dia hanya menyetel rekaman saja, yang dimana pun bisa terjadi gitu ya. Kondisi majelis tidak dibuka, maka tidak masuk dalam thalabul ilmi, nggak masuk. Tapi penangkapannya malah enggak. Betul. Nah itu yang bikin berbeda. Itu yang berbikin berbeda. Artinya majelisnya pahala menuntut ilmu dia dapat, karena saat itu kondisinya tidak langsung. Tapi apakah majelisnya itu disebut dengan majelis yang tadi ada malaikat dan sebagainya? Tidak ada. Kemudian untuk ilmu yang diberikan, ya itulah perbedaan antara yang online dengan tidak. Fokusnya akan berkurang. Nah, tapi memang kondisinya ini yang terjadi. Mungkin orang berbeda-beda.
saya beberapa kali mengambil ijazah sanad kitab itu dari melalui Zoom meeting, ya. Jadi kita hadirkan entah dari kebanyakan dari Singapura, kemudian dari Madinah, dapatlah saya sanad hadis gitu ya, misalkan sanad kitab itu dapat. Nah itu posisinya karena memang langsung. Gitu. Jadi ya kondisi sekitarnya karena mungkin laki-laki atau suami di off kan gitu bisa. Tapi kalau misalnya seorang ibu emang agak sulit juga karena dia nanti ada kewajiban masak kan, urusan anak dan sebagainya. Tapi kalau laki-laki kan saya tinggal bilang aja ke istri saya nggak boleh diganggu, cukup selesai. Ya. Iya kalau nah itu dia. Kalau perempuan kalau ibu ya nggak bisa. Nggak fokus ya. Betul. Iya. Jadi kalau online tetap dihitung sebagai penuntut atau pencari ilmu, pahalanya dapat, tapi majelisnya memang tidak dapat. Ya dia keluar, ya nggak masuk keluar. Ya itu yang. Itu karena kenapa kayaknya agak kurang karena kalau online kan dihadirin mereka juga kan ya. Kalau yang ini ya dihadirin mereka betul. Tidak. Itu ya yang agak kurang. Betul. Jadi ya fokusnya kurang ya. Ya mudah-mudahan saja pandemi segera berhasil ya, jadi berakhir, jadi kita semuanya bisa aman melaksanakan. Saya kira itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah taala ridha akan perbuatan kita dan kita senantiasa mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan tasbihul kifarah. Subhanallah